Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradita Aryani dengan NIM 2078088. Saya akan mempresentasikan Pelaminan Sumatera Barat. Latar belakang, pelaminan sebagai tempat bersanding kedua pengantin menyerupai singgasana raja. Sehubungan dengan hal itu, anak daro dan marapulai diibaratkan sebagai raja dan ratu sehari yang duduk di singgasana. Pelaminan terbentuk dari susunan elemen seni rupa dan dihiasi dengan ragam hiasan. Unsur yang terdapat pada pelaminan bukan hanya sekedar untuk memenuhi rasa keindahan semata. Konsep pelaminan. Pelaminan merupakan perangkat penting dalam acara pernikahan, termasuk dalam pernikahan masyarakat di daerah Padang. Dalam pernikahan adat Minang, pelaminan termasuk pakaian pengantin. Biasanya didominasi dengan warna emas dan merah, serupa dengan baju anak daro. Komponen dekorasi pelaminan Sumatera Barat. 1. Dasar pelaminan. Dasar pelaminan merupakan komponen pelaminan yang terletak di bagian belakang, melekat pada dinding atau berdiri sendiri dengan menggunakan kerangka dari kayu atau besi. Dasar pelaminan ini disebut juga dengan latar belakang pelaminan, berfungsi untuk menutupi dinding bagian belakang pelaminan. 2. Kain bakabe, kain atau kain berikat. Kain bakabe adalah kain beludru yang digantung tegak lurus di kiri kanan depan dasar pelaminan. Kain tersebut diikat longgar bagian tengahnya. 3. Kain balapih atau kain jalin. Kain balapih berfungsi sebagai pembatas kelambu. Kain dijalin pada kerangka kayu atau besi dipasang tegak lurus pada sisi kiri dan kanan sebagai bingkai pelaminan. Kain balapih terbuat dari kain satin atau beludru yang terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hitam. Lansir. Lansir adalah 2 helai kain dipasang secara vertikal tegak lurus ke kiri kanan, terletak di depan kelambu sebagai pengikat kain bakabe. 5. Kelambu. Kelambu merupakan kain gantung antara 2 kain jalin terdiri dari bagian kiri dan kanan. Bila dikuatkan maka akan tampak seperti ada ruangan lain di belakang pelaminan. 6. Tonggak katoro merupakan kain yang dibalut pada tiang dari kayu atau besi kemudian diikat menjadi beberapa bagian sehingga berbentuk gelombang. 7. Bantal gadang atau bantal besar. Secara visual, bantal gadang berbentuk bangunan kecil terbuat dari kerangka kayu atau besi, terdiri dari 2 bagian badan berbentuk balok segi 4 dan bagian atasnya berbentuk balok segi 3. Kerangka batang bantal gadang tersebut dibalut dengan kain satin warna merah atau kuning yang sudah disulam dengan benang emas. 8. Bantal ketek atau bantal kecil. Bantal ketek adalah bantal yang berukuran kecil berbentuk balok segi 4 yang dibungkus dengan kain satin dan dihiasi dengan sulaman benang emas. 9. Kasur kayu. Komponen pelaminan ini terbuat dari kayu yang berukiran dan di atasnya diberi alas berupa kasur yang dijadikan sebagai alas duduk dari kedua pengantin. Kasur ini umumnya berukuran 70 x 40 x 150 cm. 10. Lidah-lidah atau angkin-angkin. Lidah-lidah merupakan elemen yang dipasang melekat pada ondas atau ombak-ombak. Lidah-lidah berbentuk seperti dasi atau lidah manusia, dengan warna dasar antara lain biru muda, merah muda, hijau, dan hitam. 11. Tabia dinding. Tabia dinding adalah kain penutup dinding bagian kiri dan kanan pelaminan dengan ukuran 275 cm x 125 cm. Tabia ini berbentuk lembaran kain yang bersulam benang emas. Bahan yang digunakan beragam seperti kain beludru, satin, dan slik palapa. 12. Tirai langit-langit. Tirai langit-langit selain berfungsi sebagai hiasan juga berfungsi untuk menutupi bagian loteng atau langit-langit rumah. 13. Tirai ombak. Tirai ombak atau ombak-ombak dipasang bagian pinggir dan atau atas dinding, sehingga menutupi bagian atas dan tirai tabir. 14. Dulamak. Dulamak berfungsi sebagai penutup tudung saji sekaligus tulang tinggi. Kedua komponen ini merupakan pelengkap pelaminan yang terletak terpisah, yaitu di sisi sebelah kiri dan kanan depan pelaminan. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.